biar pesonanya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya sudah ngantuk. Ini yang samping kiri saya udah rasan-rasan, wah bakalan lama. Jawab ini saja males sudah ngomong lama. Ayo jawab yang lantang, yang kenceng. Rasulullah bersabda bahwasanya semangat menjawab salam itu lebih utama. Menjawab salam hukumnya wajib. Yang saya yang salam hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun, para asatidz, wabil khusus Ustadz Rohili HM, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus Ustadz Abdul Karim, Ustadz Suta, Ustadz Jabidi, Ustadz Salim, juga tidak lupa penasihat DKM Bapak Soeharto, juga tidak lupa Ketua Lingkungan Bapak Supardi, juga yang tidak lupakan MC peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada malam hari ini yang mulai tadi nggak disebut, Ustadz Denny. Ini kalau nggak disebut nanti berhenti acaranya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Saya nggak akan lama-lama. Sadrohili, mohon maaf ini. Semestinya saya ini bukan ceramah, cuma ngajinya pindah. Semestinya ya Ustaz Jabid yang naik, tapi kok di sini disebut nama saya. Ustaz ini WA saya, Ustaz, bagaimana kalau ngajinya diundur, diamprokin kalau bahasa Betawi, diamprokin sama Maulid? Ya udah nggak apa-apa dah, biar rame ketemu Ustaz yang lain. Jadi pada malam hari ini saya bukan ceramah, tapi nerusin pengajian sebulan sekali di minggu pertama, yaitu kultum akad subuh. Jadi saya bagian sebulan sekali. Kalau Ustaz beliau ini mungkin seminggu sekali. Beliau ini ngurusin jamaah sini sudah 30 tahun, 40 tahun Ustaz. Udah lama banget. Lama banget. Ya. Pada malam hari ini saya akan mengawali saja, nanti yang meneruskan beliau Ustadz Rohili. Bahwasanya orang pertama yang memelopori peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Raja Irbil dari Riyadh, dari Irak. Namanya Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali, yang biasanya lakopnya disebut
Al-Muluk Mudhafar. Itu sekitar tahun 630 Hijriah. Sebelum pemerintahan Ottoman ada di Turki. Tujuannya adalah pada masa itu umat Islam sudah tidak ada semangat lagi untuk berjuang. Umat Islam sudah tidak ada lagi semangat untuk berperang, ditindas oleh kerajaan-kerajaan yang non-muslim, sehingga Raja Irak, Raja Irbil, Syekh Mudhafar mempunyai inisiasi mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang ada di Irak untuk diberikan motivasi, diberikan dorongan, dibakar agar mempunyai keinginan membangun semangat untuk memperjuangkan Islam. Alhamdulillah tidak membutuhkan waktu banyak, sekitar 10 tahun bersebagian kisah orang Islam sudah bangkit, kemudian ajaran-ajaran Islam sudah mulai bangkit lagi. Dan setelah kerajaan itu kemudian juga bangkitlah kerajaan yang ada di Turki, yaitu kerajaan Ottoman yang berjaya selama 600 tahun. Bayangin Pak, 600 tahun Islam itu berjaya sampai Eropa, sampai Perancis, sampai Inggris. Itu negara Islam dulunya, luar biasa. Sekarang balik ke Yahudi lagi. Nah, kalau zaman dulu mengadakan maulid adalah untuk memotivasi agar kaum muslimin mempunyai semangat untuk membela Islam. Tapi kalau saat ini sudah tidak ada perang, kemudian tujuannya maulid untuk apa? Kalau di Jawa, Ustaz Rohili mungkin Al-Zabidi itu apa? Kalau di Jawa itu ya maulid hanya tanggal 12 Rabiul Awal, setahun sekali di Jawa. Tapi alhamdulillah di Jakarta tidak mengenal tanggal, tidak mengenal hari, tidak mengenal bulan. Kalau ingin maulid, ya maulid saja. Tujuannya apa? Semakin sering kita bermaulid, semakin sering kita membaca manaqib Rasulullah SAW berjanji, dibai, simtuduror, dan macam-macam, maka diharapkan kecintaan kita terbangun, kecintaan kita menjadi bangkit, kecintaan kita menjadi bertambah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir sebulan saja di Jakarta ada maulid, kecintaannya kepada Nabi saja memberi, apalagi kayak Jawa setahun sekali, dia malah lupa. Anak sekarang Ustaz, saya tidak jamin 2 dari 10 anak itu saya tidak jamin kalau ngerti orang tuanya Rasulullah itu siapa, kakeknya siapa, saya nggak jamin 2 dari 10 itu ngerti. Padahal maulid setiap bulan ada, apalagi kalau setahun sekali. Oleh karena itu, mudah-mudahan setiap maulid yang diadakan mudah-mudahan menambah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya ibu sekalian, kenapa harus cinta? Kenapa yang dibangun dulu kok harus cinta? Itu kenapa? Yang dibangun dulu harus cinta itu karena kalau kita sudah mencintai Rasulullah SAW, maka apa yang menjadi ucapan, perilaku, dan sikap Rasulullah SAW akan kita ikuti. Kalau tidak percaya, mari kita mengingat-ingat zaman dulu kalau kita masih muda. Kita ingat-ingat. Kalau kita belum nikah, mempunyai seneng kepada orang lain, jangan ngomong pacaran, gak ada pacaran. Kalau kita yang perempuan seneng
sama-sama berjaga. Yang memperjaga senang sama perempuan yang masih lajang. Kira-kira apa? Kira-kira kalau senang itu mesti sering disebut namanya. Bahkan kalau ketemu minta apa saja dikasih. Minta beli buku dikasih. Nggak minta aja ditawarin. Lewat rumah nggak pengen bakso. Itu karena apa? Karena cinta. Makanya karena makalah Arab menyebutkan man ahabba say'an kafura dzikruhu. Ini katanya ada kata hadis tapi bukan makalah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti orang itu akan sering menyebut namanya. Sing sapa kau? Saya bahasa Jawa rupanya. Sing sapa wonge seneng terhadap sesuatu, mongko wong kuwi sering nyebut jenenge wong sing disenengi. Saya akan memberi contoh kalau bapak dan ibu mempunyai motor baru. Sebut saja motornya Honda. Setiap ada orang datang mesti cerita tentang motornya, betul? Punya motor baru, belum ditanya sama Pak Ustadz Harto, sudah cerita motor saya ini yang model sekarang itu hebat, digas sedikit aja udah larinya kencengnya setengah mati. Itu karena apa? Karena cinta. Orang cinta itu walaupun tidak diminta sudah ngasih, walaupun tidak tahu, tidak pernah ketemu, yang penting dengar namanya sudah marem. Betul. Kalau nggak betul berarti nggak pernah seneng orang. Walaupun tidak mampir di rumahnya, itu kelihatan lewat atau sudah marem kalau orang salam. Betul masalah. Makanya orang Jawa itu bilang, ada pepatah orang Jawa bilang begini, kecibir merambat no gawat, masih ora mampir neketo liwat. Ada orang Jawa nggak? Kok cuma Pak dua yang tanya ke Pak? Orang kalau seneng, walaupun tidak mampir, tapi kelihatan lewat saja, itu dasarnya luar biasa. Maka dari itu, kenapa kita sebelum mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ditanamkan cinta dulu terhadap Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah kita cinta, maka tidak usah diminta, mas pasti akan dituruti. Kita mempunyai anak, kalau lagi cinta itu secapek apapun kita, kalau minta jalan kira-kira diajak apa enggak? Jalan. Duit aja nipis, diminta beli apa, kalau yang minta cucu yang disenangi, kira-kira ditolak apa dikasih apa dibentak? Dikasih. Karena apa? Karena cinta. Oleh karena itu Bapak Ibu dan anak sekalian, malam hari ini mari kita bangkitkan, kita bangun kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang mengatakan, seuntung-untungnya orang, seuntung-untungnya umatku adalah umat yang pada kurunku, dan sepaling untung-untungnya umatku adalah umat yang tidak pernah tahu aku, tapi dia mengimani dan mencintaiku. Kita tidak kenal Rasulullah, kita tidak pernah ketemu, tapi kita merasakan cinta dan kita mengamalkan apa yang disunahkan. Insya Allah kita menjadi kekasih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini tadi udah lama belum ya? Sudah kebablasan ya? Bolong Ustaz. Telah ada pada diri Rasulullah SAW yang bermanfaat kepada kalian semua, yaitu contoh yang baik. Contoh yang baik yang manfaat kepada diri kita semua ini yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Contoh yang baik kepada siapa? Liman kana yarjullaha, kepada orang yang mengharapkan maghfirah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun maulid sebulan 2 kali, walaupun maulid seminggu sekali, tapi kalau bapak dan ibu tidak termasuk di dalam ayat ini, saya ragu kalau bapak ibu sekalian bisa mengamalkan, bisa mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang bisa mencontoh Nabi? Liman kana yarjullaha, yaitu orang-orang yang selalu mengharapkan maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang mampu mencontoh Rasulullah yang kedua adalah wal yaumal akhir. Orang-orang yang selalu bersiap-siap mengerjakan amal soleh dalam rangka agar kelak selamat pada saat hari kiamat. Orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh yang tujuannya nanti hari kiamat dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberuntungan. Caranya dengan apa? Caranya dengan mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, 3 kelompok orang ini yang mampu, yang nantinya mampu mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang selalu mengharapkan maghfirah dan ridha Allah? Ciri-ciri orang yang mendapatkan atau orang yang ingin mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama adalah takwa Allah. Orang yang selalu mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Dan yang kedua adalah orang yang selalu menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, orang yang demikian ini yang bisa mencontoh Nabi adalah orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu penting, Pak. Karena kalau kita tidak cinta kepada Nabi, kalau kita tidak gandolan, kalau kita tidak menggandeng Nabi, kalau kita tidak mengharapkan syafaat Nabi, ngamal soleh kita ini tidak bisa ngangkat kita untuk masuk surga. Orang kalau sudah masuk surga itu selamanya, Pak. Nggak ada orang masuk surga di cancel terus masuk neraka, itu nggak ada. Kalau sudah masuk surga ya selamanya, berjuta-juta tahun. Saya nanya, kalau usianya 60 kemudian meninggal, kira-kira mengerjakan amal hanya berapa puluh tahun? Paling 40 tahun. Karena akil balik itu 18, taruhlah 20, 60 dikurangi 20 masih 40. Ngamal 40 ini tidak akan ngangkat kita untuk masuk surga jutaan tahun. Betul atau tidak? Kalau tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak mendapat ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwa itu penting. Yang kedua,
Yang kedua adalah kita harus sering bertobat dan beristighfar. Itu tanda-tandanya orang ingin mendapatkan ridho Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu adalah sifatnya maksum. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa. Nabi Muhammad juga tidak mempunyai dosa. Yang tidak pernah dosa saja, yang tidak mempunyai dosa saja, Rasulullah setiap sehari semalam minimal istighfar 70 kali. Berapa, Bu? Berapa kali? Saya nanya, sampean kita semua yang dosanya banyak, istighfar sehari semalam berapa kali, Bu? Satu saja saya nggak ngandel. Mau habis sholat aja, astagfirullahaladzim, 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 sudah. Kalau sholat 5 waktu, setiap sholat cuma 3 kali, kalau 5 cuma berapa? 15. Saya nggak percaya kalau ibu sambil pulang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nggak mungkin. Rasulullah yang tidak punya dosa saja minimal istighfarnya 70 kali. Yang kita dosanya nggak tolong-tolong, kok nggak pernah istighfar. Nah, ini berarti kita belum mampu mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ayo, mulai nanti setelah Maulid ini buktikan kalau sampean mampu mencontoh Nabi, minimal sehari semalam istighfarnya minimal berapa? 70. Astagfirullahaladzim paling pendek. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau panjang Ustaz? Ya udah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 70 kali. Kalau sampai nggak biasa begitu, saya jamin walaupun Maulid sehari sekali, kita tidak akan mampu mencontoh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 2, wal yaumal akhir. Yang mampu mencontoh Nabi adalah orang-orang yang selalu berupaya untuk mengerjakan amal soleh dengan harapan nanti bisa mendapatkan keselamatan dan bisa mendapatkan keberuntungan pada saat yaumul kiamah. Siapakah mereka yang akan selamat itu? Ya orang yang amal solehnya banyak. Kalau amal soleh kita tidak perlu nyontoh Nabi yang muluk-muluk. Bagaimana Nabi sholat, saya jamin sampai nggak kuat. Rasulullah setiap hari tahajud, Pak. Pasti Rasulullah setiap hari tahajud qiyamul lail. Saya nanya, RT 10 yang pernah tahajud full 1 minggu siapa? Angkat tangan. Nanti amplopnya Ustaz Jabir saya kasih. Saya tidak percaya seminggu full. Rasulullah semenjak diutus menjadi nabi sampai meninggal nggak pernah nggak tahajud. Nggak usah nyontohnya, nggak usah berat-berat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus negara, kejauhan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang, perang apaan? Di Jakarta nggak ada perang. Kita contoh yang kecil-kecil saja, mulai dari rumah tangga. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para istrinya dan memperlakukan keluarganya. Itu paling penting, Pak. Kita ngomongnya ke sana kemari, dabrus sampai ngabisin kopi bercangkir-cangkir, ngajak amar ma'ruf nahi mungkar, di rumah amen tukaran karo bojone. Ada nggak kira-kira? Ustadz ceramah ke sana kemari, mohon maaf ini, Ustadznya yang dekat rumah saya. Ngomongnya masalah rumah tangga luar biasa, di rumah berantem sama istrinya. Ada nggak begitu? Bukan Ustadz, yang lain. Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, kaifa akhlakun Nabi? Yang berkaitan dengan rumah tangga, akhlaknya Rasulullah SAW
Wasallam dengan akhlaknya, dengan apa, rumah tangga yang berkaitan dengan ahlul baitnya, yang berkaitan dengan rumah tangganya adalah jamilul usrati. Rasulullah berhubungan atau muasyarah dengan keluarganya sangat baik. Rinciannya bagaimana? Sayyidah Aisyah meneruskan, Rasulullah hubungannya dengan keluarganya itu sangat baik. Pertama adalah daimul busra. Rasulullah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan para anaknya, dengan cucunya itu selalu riang gembira, nggak pernah marah. Rasulullah itu marah hanya jika ada kemungkaran. Kalau nggak ada apa-apa, Rasulullah selalu senyum, terutama kepada keluarganya. Ayo, Bapak sekalian, kalau pengen nyambung Nabi, nggak usah jauh-jauh sholatnya. Rasulullah sholat itu sampai kakinya bengkak. Kalau kita bengkaknya bukan karena sholat, bengkaknya karena keselio. Rasulullah itu sampai ada kapalan di sini. Karena apa? Untuk duduk tawaruk, untuk duduk iftiros. Karena dulu sajadah nggak tebel-tebel, nggak ada sajadah stiker, jadi kapalnya tebel. Saya tanya, sekarang ada orang kakinya tebel, kira-kira sholat apa bubulen? Orang Jawa, ini ketahuan kalau yang ngakak orang Jawa, bubulen ngobrol. Daimul busra, Rasulullah itu dengan keluarganya selalu riang gembira. Maka saya mencontohkan, kalau sampaikan pengen rukun sama istrinya, istri itu nggak usah diomong ngajak berat-berat, nggak usah. Kalau punya hutang nggak usah cerita istrinya. Udahlah, kalau ada disauri, kalau enggak yang menengahi, nggak usah ngomong istrinya. Istri di ngomongin yang enak-enak aja. Daimul busra. Wa yatawattahu ma'ahu. Dan Rasulullah ngomongnya lemah lembut sama istri-istrinya, ngomongnya lemah lembut sama cucu-cucunya, sama menantunya, ngomongnya baik. Kira-kira kita sudah begitu apa belum? Kalau belum, ya sekarang ini. Saya itu sudah mulai dengan istri itu tidak saya ajak ngomong yang berat-berat. Pokoknya diajak guyon aja. Kalau punya duit diajak jalan-jalan, nggak punya duit ya diajak guyonan. Udah gitu. Rasulullah dengan istrinya guyonan biasa. Apalagi dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu nikah dengan Nabi itu sebagian cerita umur 18 tahun. Cerita yang lain ada yang mengatakan umur 12 tahun. Jadi kayak cucunya, kayak anaknya begitu. Suatu ketika, ya karena riang gembira, hiburan. Kalau sekarang kan pengen hiburan, nyetel TV-nya ada yang 40 in, ada yang 36 in. Kalau nggak gitu di Robinson, kalau nggak gitu ya ke mana? Kalbah, hiburan. Rasulullah nggak punya TV. Rasulullah mau jalan-jalan juga nggak pantas. Hiburannya apa? Hiburannya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Suatu ketika dalam hadis disebutkan dalam kitab Jami' Shaghir, kumpulan hadis yang jarang dibaca kita. Itu diterangkan saat Rasulullah SAW bercanda dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu berdiri di tengah pintu begini, megang kusen sebelah, nyandar badannya, nyandar kusen sebelah. Kemudian Sayyidah Aisyah bergelantungan di tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk mainannya bagaimana menghibur istrinya. Kemudian ada bapak juga bertanya, Pak Ustadz, itu kalau istrinya Sayyidah Aisyah masih kecil, kalau istri saya yang badannya segitu mau gantungan apa nggak patah? Bukan
dengan masalah itu paling tidak kita dengan istri ada selalu riang gembira. Jangan ketemu berantem. Kapan punya dede? Oh, yang punya dede itu nggak harus guyonan, Ustaz. Saya ada cerita, Pak, ini beneran. Ada orang suami istri. Kalau bahasa Jawanya sakronan. Sakronan itu nggak bertanya, nggak pernah ngobrol sama istrinya. Nggak ngobrol sama istrinya itu 4 tahun, tapi punya anak 3. Saya nanya, itu terus modelnya piye? Oh, tidak akur sama istrinya 4 tahun, anaknya berapa? Oh, berarti kalau punya anak ya nggak harus bercanda, Ustaz. Diem-dieman juga jadi anak. Jazakallahu. Inti dari apa yang kita sampaikan ini bahwasanya Rasulullah SAW di samping ngomongnya halus dengan keluarga adalah watawasa nafakotan. Rasulullah memberikan nafakoh kepada keluarganya dengan nafakoh yang cukup. Ya cukupnya, yang namanya cukup itu ya menurut kadar kemampuan kita. Kemudian wayudhahika nisa'ahu. Rasulullah SAW selalu berusaha membuat istri-istrinya tersenyum. Ini penting. Ayo PR-nya Bapak sekalian, kalau istrinya cemberut, mungkin belanjanya berkurang, kita hibur bagaimana dia bisa tersenyum. Ini menjadi tugas kita. Karena begitu baiknya Rasulullah SAW kepada keluarganya, maka Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa khairukum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik sampean semua ini adalah bagaimana sampean baik kepada keluarganya. Kalau sampean pengen dikatakan orang baik, maka harus baik dengan keluarganya. Dan saya ini loh, kata Nabi, sebaik-baik orang yang berlaku baik kepada keluarganya. Jadi orang di dunia itu yang paling baik kepada keluarga adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ibu-ibu sekalian, para suaminya kira-kira baik kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira setuju apa setuju? Oh, kalau pengen berarti pengen keras, Pak. Ketahuan diam ini. Kalau gitu galakin aja. Ibu-ibu, kira-kira para suaminya pengen baik kayak Rasulullah apa tidak? Pengen. Kalau pengen, ibu-ibu sekalian juga harus membalas kebaikannya kepada para suami. As-solihatu qanitatun hafidhatun bima hafidhallah lil ghaibi bima hafidhallah. Firman Allah. Wanita-wanita yang soleh itu bagaimana? Ini kebalikannya. Kalau pengen bapaknya baik sama istri, istrinya juga harus solehah. Kalau pengen suaminya baik, para istri juga harus baik. As-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Al-Quran. Ustaz tadi ya baca. Orang-orang yang solehah itu bagaimana? Perempuan yang solehah adalah qanitatun. Qanitatun yang taat kepada suaminya. Ayo Bu, kalau pengen solehah, dikatakan orang yang solehah, istri yang solehah harus taat kepada suami. Hafidhatun lil ghaibi. Istri yang solehah adalah hafidhatun lil ghaibi. Perempuan yang mampu menjaga kehormatannya pada saat suaminya tidak ada di sampingnya. Ini yang susah. Saiki perempuan itu rata-rata kalau suaminya nggak ada itu girangnya setengah mati. Salah atau salah? Salah. Alhamdulillah. Kalau suaminya ada di rumah kelihatannya solehah banget. Apalagi kalau tanggal muda. Tapi kalau suaminya nggak ada, alhamdulillah mudah-mudahan nggak pulang-pulang.
Loh, ini bukan solehah. Yang solehah adalah hafidhatun bil ghaibi. Maka Rasulullah SAW yang terakhir bersabda bahwasanya khairun nisa'i imro'atun idza nadharta ilaiha syarratka. Perempuan yang baik adalah istri jika kalian para suami melihat istrimu syarratka. Istri-istri itu menarik terhadap mata suaminya. Ayo Bu, istri yang solehah itu pada saat suaminya melihat tertarik. Ojo malah bojone delok bojone wedok buruh nih. Itu bahasa Kediri. Oh, delok bojoku buruh nih. Muales ngeliat bojoku. Waktu muda saja parfumnya mahal. Tapi kenapa sekarang umur 60 kok remason baunya? Remason boleh, tapi kalau ketemu suaminya juga pakai parfum Syarrot. Menarik. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha ta'atka. Yang kedua, jika para suami memerintah istrinya, maka istrinya taat menuruti apa yang menjadi perintah suaminya. Loh, ini perintah yang baik karena tadi para suami sudah mencontoh Rasul, pasti sudah baik semua. Maka para istri juga harus balas. Kalau suaminya kayak Rasulullah, maka istrinya juga harus taat kepada suaminya. Yang terakhir, yang penting lagi adalah hafizatun lil ghaibi. Perempuan yang mampu menjaga kehormatannya pada saat suaminya tidak berada di sampingnya. Ini yang paling susah, tantangan bagi ibu. Kebanyakan ibu-ibu itu kelihatan solehah kalau suaminya ada. Di orang sana di RT di RW 07 itu rumah saya. Insya Allah kalau RW 010 Insya Allah tidak ada beda. Udah beda. Jamaah rahimakumullah. Jika bapak dan ibu, istri dan suami sudah menjalankan apa yang sampaikan tadi, paling tidak sudah bisa mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengerjakan itu, insya Allah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada manfaatnya, ada keberkahannya, karena kita bisa mengambil inti sarinya. Nanti yang lebih banyak, lebih detail, Ustadz Rohili, saya ini tadi kan menggeser jadwal aja, bukan ceramah. Yang biasanya saya sampaikan kuliah subuh. Ayo ibu sekalian, yang jarang subuh di musola Al-Furqan, ini sekalian saya umumin dah. Seminggu sekali, minggu bulan pertama ada kuliah subuh dan biasanya ada sarapannya. Kata panitia, wah ini kalau banyak tekor panitia satu. Ayo ikutin, kalau pengen ikut taklim, karena kalau saat waktu ini jauh. Udah jadi juga waktunya sore, kalau sore nggak bisa ikut subuh. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan apa yang menjadi contoh, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bukti kita cinta kepada Nabi. Jika kita termasuk kelompok yang cinta kepada Nabi, mudah-mudahan kita kelak di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, ini yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.